Yang namanya makam itu kan sebagai tanda toh, bahwa di situ itu ada jenazahnya yang dikuburkan. Nah kalau di dalam tanahnya itu tidak ada jenazah, ya makamnya itu buat apa? Kan seperti itu. Perbedaan antara Wali Songo dengan para habaib dari Yaman. Yang pertama, para Wali Songo itu menyebarkan Islam di Nusantara itu sekitar abad ke-14. Dan para Wali Songo ini murni untuk berdakwah menyebarkan Islam di Nusantara. Kemudian, para habaib dari Yaman itu datang ke Nusantara sekitar abad ke-19. Mereka tidak murni untuk berdakwah, tapi mereka datang ke Nusantara karena bekerja kepada Hindia Belanda. Sebab di negara asalnya sana, di Yaman sana, negaranya itu tandus, kering, miskin, sehingga butuh pekerjaan dan bekerja kepada Belanda. Kemudian perbedaan yang nomor dua, para habaib dari Yaman itu hingga saat ini tidak bisa menunjukkan bukti kalau mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Sebab berdasar kajian kitab nasab terbantahkan, berdasar sejarah tidak terbukti, dan berdasar tes DNA juga tidak berani. Sementara para Wali Songo itu berdasarkan kitab nasab terbukti, berdasar sejarah terbukti, dan berdasar tes DNA juga terbukti. Lah yang berbahaya itu kalau ada salah satu Wali Songo yang diklaim menjadi Ba'alawi. Lah ini menjadi bahaya besar bagi negeri ini. Dan tidak ada melalui Yaman, tidak ada. Bayangkan tahun 1200, Syekh Subakir sudah ada. Makamnya ada di Blitar. Saya pernah sudah ke sana. Termasuk pengaburan Majapahit. Saya berkeyakinan bahwa Majapahit itu adalah Kesultanan Islam. Karena apa? Karena di situ adalah ya, ini masih kontroversi ada ya. kodi yang namanya Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro. Generasi ketiga adalah Ibrahim Samarkandi. Orang Jawa gampang mengatakannya. Samarkand itu repot, Asmorokondi. Yang akhirnya melahirkan Kanjeng Sunan Ampel, yang menikah dengan Putri Campa, yang akhirnya juga ini diperkuat oleh Gus Dur juga. Ke Campa ke Kamboja ini. Melahirkan Sunan Derajat, Sunan Bonang juga menikah dengan, karena Sunan Giri juga diambil mantu oleh Sunan Ampel. Jadi sebelum kedatangan para Wali Songo di sekitar abad ke-14 itu sudah ada ulama yang tersohor yang datang ke Nusantara. Yang disebutkan tadi adalah Syekh Jumadil Kubro, kemudian Syekh Asmorokondi atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ini nyambung semua keluarga dari Sunan Gunung Jati. Saya juga ketemu dengan Kiai Syarif Rahmat ini. Karena beliau juga begitu. Dari Kalijogo juga ketemu Pak D saya itu juga keturunannya Sunan Kalijogo keberapa. Pak D saya Kiai Abdul Hadi di Pasuruan itu. Itu juga dulu makomnya hampir dibuat Habib. Iya, mau dihabibkan juga. Nah setelah itu ya, ini ternyata dulu makamnya Kanjeng Sunan Kalijogo juga sudah pernah mau dijadikan Habib. Ini kan sangat berbahaya ya. Karena ya seperti itu tadi ya. Karena selama ini kan kita itu mungkin rakyat Indonesia itu kan terlalu lama didoktrin pemahaman kalau keturunan Kanjeng Nabi itu adalah para habaib itu. Tapi sebenarnya itu kan sebagai apa ya, sebagai doktrin untuk mengaburkan yang asli. Artinya yang asli di Nusantara ini sebagai keturunan Kanjeng Nabi itu kan jelas para Wali Songo dan Dzurriyyah Wali Songo, itu kan jelas. Sehingga didatangkan sosok atau nama atau figur seorang Habib dari Yaman yang berparas seperti orang Arab, sehingga kesannya itu adalah jalur lurus keturunan Kanjeng Nabi. Tapi ternyata faktanya setelah dilakukan tesis ilmiah, ternyata semua itu tidak terbukti. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa bisa diduga kedatangan para habaib atau adanya para habaib dari Yaman itu adalah justru untuk menggeser jejak Wali Songo yang ada di Nusantara ini. Sehingga para Wali Songo dan keturunan Wali Songo yang asli Dzurriyyah Nabi itu digeser dengan sosok baru bernama para habaib dari Yaman. Ini kan seperti itu arahnya. Tapi ya beruntung saja sekarang semua itu sudah terungkap faktanya bahwa ternyata para habaib itu bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Sehingga yang asli itu tetap kelihatan, yaitu para Wali Songo dan keturunan Wali Songo. Dan kalau kita lihat belakangan ini kan juga lagi rame tentang pembahasan makam-makam palsu. Ada makam yang nyambungnya itu ke Keraton Mataram, jadi masih terah keraton, misalnya
KRT Sumodiningrat. Itu kan jelas dia itu adalah menantu Sri Sultan Hamengkubuwono II. Jelas ya. Jadi beliau itu masih terah keraton Mataram, dan semua juga sudah tahu bahwa Mataram itu silsilah ke atasnya itu nyambungnya ke Wali Songo. Tapi kan belakangan lagi rame kalau KRT Sumodiningrat itu diklaim menjadi siapa, Habib Hasan bin Toha bin Yahya di Semarang. Nah ini kan sebuah pengklaiman tanpa dasar, dan ini tentu saja untuk memelencengkan sejarah yang ada di negeri ini. Kemudian kalau ada orang berpendapat yang lebih tahu tentang sejarah itu adalah ulama yang paham tentang Habib-Habib, nah itu adalah salah. Yang lebih tahu tentang silsilah KRT Sumodiningrat itu yang betul adalah terah keraton itu sendiri. Jadi bagaimana mungkin orang keraton, keluarga keraton itu kok sampai kalah pengetahuan dengan orang luar, yakni para habaib dari Yaman. Kemudian kalau kita melihat video-videonya, itu banyak juga yang alasannya itu cuma lewat mimpi. Jadi ada orang yang ditokohkan kemudian bermimpi di suatu tempat, di situ konon katanya ada jenazah yang dimakamkan dan lain sebagainya, kemudian dibikin makam. Ini kan pembohongan sejarah, pembohongan fakta, ini kan halusinasi. Karena yang namanya makam itu kan tempat menguburkan jenazah. Jadi harus ada jenazahnya. Lah jenazahnya saja tidak ada kok dibikin makam. Ini makam apa? Kan seperti itu. Kemudian untuk mengecek hal seperti ini agar tidak berlarut-larut ya, itu mungkin bisa di cross check tentang tahunnya. Jadi misalkan di suatu tempat, misalkan di daerah mana itu ada makam baru dinamakan Habib siapa, Habib siapa. Lah tinggal cek saja di tahun itu, di tahun didirikannya atau dibuatnya makam itu, ada tidak di kampung tersebut sosok Habib bernama seperti yang tercatat di makam itu. Nah kalau tidak, nah itu otomatis itu adalah palsu. Jadi mudah menilainya. Sehingga kalau misalkan cuma berdasar pada mimpi dulu 500 tahun yang lalu atau 300 tahun yang lalu di situ ada Habib tapi tidak dibuat cungkup makam. Nah ini dalilnya kan tidak sejalan dengan ilmiah atau dengan apa ya, dengan logika waras yang ada saat ini. Dan yang namanya makam itu kan tidak sekedar hiasan atau apa. Yang namanya makam itu kan sebagai tanda toh, bahwa di situ itu ada jenazahnya yang dikuburkan. Nah kalau di dalam tanahnya itu tidak ada jenazah, ya makamnya itu buat apa? Kan seperti itu. Jadi semakin lama itu kok kita semakin berpikirnya itu tentang para habaib dari Yaman. Ini kan yang satu sisi ada yang kuar-kuar, yang menentang pemerintah dengan kalimat-kalimat kasar, bahkan menentang orang-orang pribumi, bahkan ada juga yang berani terang-terangan menghina ulama, kiai. Itu kan udah kelihatan. Tapi di sisi lain ternyata ada juga yang memalsukan makam. Dan ini kan sangat berbahaya. Jadi seolah-olah semua ini sudah terorganisir untuk menguasai bangsa kita, bangsa Indonesia ini. Makanya sebelum terlambat harusnya rakyat Indonesia itu bangkit, menyadarkan generasi muda agar paham tentang sejarah. Jangan mudah dibohongi oleh oknum-oknum yang meskipun mengaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi, tapi ternyata cuma palsu.